Ada sesuatu yang aneh tentang keberlimpahan. Semakin seseorang mengejarnya dengan panik, semakin ia terasa menjauh. Namun semakin seseorang menjalani hidupnya dengan tenang, justru semakin banyak hal datang mendekat. Peluang, pertemuan, ide, bahkan rezeki. Seolah-olah kehidupan memiliki cara misterius untuk mendekati orang-orang tertentu. Bukan karena mereka selalu paling pintar, bukan karena mereka selalu paling beruntung, namun karena ada sesuatu dalam diri mereka yang berbeda, sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata, sesuatu yang sering disebut banyak orang sebagai aura keberlimpahan. Namun, sebenarnya aura ini bukanlah sesuatu yang mistis seperti yang sering dibayangkan. Ia bukan cahaya gaib yang tiba-tiba muncul di sekitar tubuh seseorang. Ia lebih sederhana dari itu. Aura keberlimpahan sebenarnya adalah cara seseorang membawa dirinya di dalam kehidupan. Cara ia berpikir, cara ia memandang dunia, cara ia merespons keadaan. Dan yang menarik, banyak orang yang mengaktifkan aura ini tanpa benar-benar menyadarinya. Semuanya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri. Karena tanpa disadari, setiap hari kita terus berbicara di dalam kepala kita. Ada suara kecil yang terus mengomentari hidup kita. Kadang berkata, hidup ini berat. Semua orang lebih beruntung dari aku. Kesempatan tidak pernah datang ke arahku. Jika suara ini terus hidup dalam pikiran, perlahan dunia akan terlihat sempit. Semua hal terlihat sulit. Semua jalan terasa tertutup. Namun, ada orang-orang yang memiliki suara batin yang berbeda. Bukan berarti mereka selalu positif. Bukan berarti mereka tidak pernah ragu. Namun, ketika hidup terasa berat, mereka tidak tinggal terlalu lama di tempat yang gelap itu. Mereka selalu kembali pada satu keyakinan sederhana, bahwa hidup masih memiliki kemungkinan. Dan keyakinan kecil itu diam-diam mengubah banyak hal. Ketika seseorang percaya bahwa hidup masih memiliki kemungkinan, ia berjalan dengan cara yang berbeda. Ia tidak terlalu takut mencoba. Ia tidak terlalu cepat menyerah. Ia tidak terlalu lama menyesali kegagalan. Dan dari situlah aura keberlimpahan mulai terbentuk. Bukan karena sesuatu yang ajaib, tapi karena pikirannya tidak menutup pintu sebelum ia sempat mengetuknya. Ada satu kesalahpahaman besar tentang keberlimpahan. Banyak orang mengira keberlimpahan adalah tentang memiliki lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengakuan. Padahal keberlimpahan seringkali dimulai dari sesuatu yang lebih sunyi. Perasaan cukup. Ketika seseorang merasa cukup, sesuatu yang aneh terjadi dalam hidupnya. Ia tidak lagi hidup dalam kekurangan. Ia tidak lagi bergerak dari rasa takut kehilangan. Ia mulai bergerak dari rasa tenang. Dan orang yang bergerak dari ketenangan seringkali membuat keputusan yang lebih baik. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak panik. Ia tidak mengambil langkah hanya karena takut tertinggal. Sebaliknya, ia melihat kehidupan dengan lebih jernih, dan kejernihan itu sering membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Bayangkan dua orang berjalan di jalan yang sama. Orang pertama berjalan dengan pikiran penuh kecemasan. Ia sibuk memikirkan kegagalan masa lalu. Ia sibuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Akibatnya, ia tidak benar-benar melihat apa yang ada di sekitarnya. Ia berjalan, tapi tidak benar-benar hadir. Sekarang bayangkan orang kedua. Ia juga memiliki masalah. Ia juga memiliki kekhawatiran. Namun, ia tidak membiarkan pikirannya sepenuhnya tenggelam di sana. Ia tetap hadir dalam hidupnya. Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat peluang kecil. Ia mendengar percakapan yang membuka ide baru. Tanpa disadari, ia menemukan lebih banyak jalan. Bukan karena dunia memperlakukannya secara istimewa, tapi karena ia benar-benar hadir dalam kehidupannya sendiri. Aura keberlimpahan sering muncul dari kehadiran seperti ini. Dari orang yang tidak terlalu sibuk melawan hidup, tapi belajar berjalan
bersama hidup. Ada orang yang hidupnya selalu terasa berat, bukan karena hidupnya paling sulit, namun karena ia selalu merasa dunia sedang melawannya. Ia melihat kehidupan sebagai tempat yang keras, tempat yang penuh persaingan, tempat yang selalu mengambil sesuatu darinya. Sementara ada orang lain yang melihat dunia dengan cara berbeda. Ia melihat kehidupan sebagai tempat belajar, tempat bertumbuh, tempat menemukan jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kedua orang ini hidup di dunia yang sama, namun pengalaman hidup mereka terasa sangat berbeda karena cara mereka melihat kehidupan juga berbeda. Aura keberlimpahan sebenarnya adalah hasil dari cara pandang seperti ini, bukan tentang berpikir positif secara berlebihan, namun tentang tidak menjadikan hidup sebagai musuh. Orang yang memusuhi hidup biasanya hidup dalam ketegangan. Setiap masalah terasa seperti ancaman. Setiap perubahan terasa menakutkan. Namun, orang yang menerima hidup sebagai perjalanan memiliki energi yang berbeda. Ia tidak terlalu sibuk melawan keadaan. Ia lebih sibuk mencari cara untuk berjalan melalui keadaan itu. Dan orang seperti ini biasanya lebih cepat menemukan jalan keluar. Ada satu hal menarik tentang kehidupan. Peluang seringkali datang dalam bentuk yang sangat kecil. Kadang ia hanya sebuah percakapan singkat. Kadang ia hanya sebuah ide sederhana. Kadang ia hanya sebuah pertemuan yang tidak direncanakan. Namun, agar peluang itu terlihat, pikiran kita harus cukup tenang untuk melihatnya. Jika pikiran kita dipenuhi kekhawatiran, peluang sering lewat tanpa kita sadari. Jika pikiran kita dipenuhi keluhan, kita terlalu sibuk melihat masalah. Namun, ketika pikiran kita mulai lebih luas, kehidupan mulai terlihat berbeda. Dan dari situ, aura keberlimpahan mulai terasa. Ia bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia lebih seperti keadaan batin. Keadaan ketika seseorang tidak lagi hidup dalam rasa sempit. Ia percaya bahwa kehidupan selalu memiliki ruang untuk berkembang. Dan kepercayaan seperti ini membuat seseorang lebih berani melangkah. Langkah-langkah kecil itu perlahan menciptakan perubahan besar. Seringkali keberlimpahan tidak datang karena satu keputusan besar. Ia datang dari banyak keputusan kecil yang dilakukan dengan kesadaran, keputusan untuk tetap belajar, keputusan untuk tetap mencoba, keputusan untuk tidak berhenti hanya karena satu kegagalan. Dan tanpa disadari, perjalanan itu mulai membuka banyak pintu. Jika kamu melihat kembali kehidupanmu sendiri, mungkin kamu akan menyadari sesuatu. Ada masa-masa ketika hidup terasa sangat sempit, segalanya terasa sulit. Namun, ada juga masa ketika banyak hal terasa mengalir, banyak peluang datang, banyak jalan terbuka. Dan seringkali perbedaan itu tidak hanya datang dari keadaan luar, ia datang dari keadaan dalam diri kita. Ketika pikiran kita dipenuhi kepercayaan, hidup terasa lebih luas. Ketika pikiran kita dipenuhi ketakutan, hidup terasa lebih sempit. Itulah sebabnya aura keberlimpahan sebenarnya tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam. Dari cara kita berbicara kepada diri sendiri, dari cara kita memandang kehidupan, dari cara kita memilih untuk tetap berjalan, bahkan ketika jalannya belum sepenuhnya terlihat. Sekarang, coba berhenti sebentar, tarik napas perlahan, dan tanyakan sesuatu pada dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu melihat hidupmu sebagai tempat yang sempit? Sudah berapa lama kamu merasa bahwa peluang hanya datang kepada orang lain karena mungkin tanpa kamu sadari, pintu-pintu itu sebenarnya tidak pernah terkunci. Mungkin kamu hanya belum cukup lama berdiri di depan pintu itu untuk mengetuknya. Aura keberlimpahan bukan tentang menjadi orang yang selalu berhasil. Ia tentang menjadi orang yang tidak berhenti berjalan. Orang yang tetap percaya bahwa kehidupan masih memiliki ruang untuknya. Dan orang seperti ini biasanya menemukan sesuatu yang menarik. Semakin ia berjalan, semakin banyak hal muncul di sepanjang jalan. Jika kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu juga sedang belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hanya sebagai tempat yang penuh tuntutan, tapi sebagai perjalanan yang penuh kemungkinan. Di channel ini, kita akan terus membahas tentang kehidupan dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, lebih jujur, bukan untuk memberi jawaban instan, tapi untuk membantu kita melihat hidup
dengan pikiran yang lebih luas. Jika kamu ingin terus menemukan refleksi seperti ini, kamu bisa menjadi bagian dari perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe, karena di dunia yang sering terlalu bising ini, kadang yang kita butuhkan bukan motivasi yang keras. Kadang kita hanya membutuhkan satu pengingat sederhana, satu napas baru, bahwa kehidupan selalu memiliki ruang bagi orang yang tetap berjalan. Dan mungkin tanpa kamu sadari, aura keberlimpahan itu sudah ada di dalam dirimu sejak lama.